Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia? Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya di pelajaran fikih yang alhamdulillah kemarin kita sudah libur panjang. Tentunya libur kita selesai melakukan kegiatan PTS, kemudian ada libur panjang yang sudah lumayan hampir 1 minggu kita tidak bertemu, dan harapan saya kalian tetap semangat belajar di masa COVID-19 dan senantiasa kita menjaga 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker dimanapun kita berada. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di pelajaran fikih kali ini di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin agak terlewat dan agak terlupakan. Oleh karena itu pembahasan ini mudah-mudahan jadi pengetahuan buat kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pertemuan pagi hari ini kepada anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah adalah tentang beberapa sunat sholat. Ya, beberapa sunat sholat yang kalau kita kerjakan, ini tentunya amat sangat bagus kita kerjakan, kita laksanakan, karena punya nilai fadilah, nilai pahala yang besar. Walaupun tentunya kalau terlewatkan atau terlupakan, tidak dilaksanakan dalam rangkaian ibadah sholat, itu tidak menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama apa? Yang termasuk kategori sunnah sholat, yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Nah, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar langsung sedekap, itu tidak menjadi batal sholat kita. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ya, sampai bersamaan tinggi ujung jari dengan telinga, dan telapak tangan setinggi bahu serta keduanya dihadapkan ke kiblat. Allahu Akbar, ini jari-jari tangan menghadap ke kiblat, itu sunnah, ya. Nah, jadi Allahu Akbar sunnah, ya. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika akan ruku. Ketika akan ruku, setelah membaca suratul Fatihah, kita membaca surat di dalam Al-Quran, kemudian kita ruku, Allahu Akbar. Nah, itu mengangkat tangannya Allahu Akbar ketika akan ruku, itu juga menjadi sunnah. Kemudian dan ketika berdiri dari ruku, tak kalah berdiri dari tasyahud awal dengan cara yang diterangkan dalam takbiratul ihram. Jadi mau ruku, bangun dari ruku, ketika bangun dari ruku kemudian kita melakukan i'tidal, itu juga sunnah, ya. Gerakan takbirnya sama dengan takbiratul ihram. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Ibni Umar qala kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila sholati yarfa'a yadayhi hatta takuna bihadri man kibaihi summa yukabiru fa idza arada ayyarka'a rafa'ahuma misla dzalik wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku rafa'ahuma kadzalik, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar katanya, apabila berdiri akan sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan beliau sehingga keduanya sama tingginya dengan kedua belah bahu beliau. Kemudian baru beliau takbir, dan apabila hendak ruku, beliau
mengangkat tangannya seperti demikian. Dan apabila bangun dari ruku, beliau angkat pula kedua tangan beliau seperti demikian. Riwayat Imam Bukhari. Jadi sunat ketika kita mau ruku atau bangun dari ruku. Ini berdiri, Allahu Akbar. Nah, kita sunnah mengangkat tangan. Kemudian i'tidal juga sunnah mengangkat kedua tangan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang sunnah dalam sholat, meletakkan telapak tangan kanan atas belakang tangan kiri, ya. Dan keduanya diletakkan di bawah dada, ya. Jadi jadi ini kiri, ini kanan. Nah, seperti ini, ya. Kemudian di bawah dada, di atas pusar. Nah, begini. Nah, ini sunnah, ya. Sunnah di bawah dada, di atas perut. Nah, ini sunnah. Nah, sunnahnya begini, ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, melihat ke arah tempat sujud. Jadi kalau sujud, kalau kita mau sholat, ketika kita berdiri, itu mata kita jangan kemana-mana. Nah, sunnah melihat ke tempat sujud. Nah, itu ya. Selain waktu membaca asyhadu alla ilaha illallah, ya, kita sunnah melihat ke arah tempat sujud. Itu menunjukkan konsentrasi kita. Kemudian yang kelima, sunnah juga setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Tentunya kalian sudah hafal. Kalau belum hafal, saya harapkan kalian menghafalkan, karena ini adalah bagian dari bacaan-bacaan sholat. Jangan sampai kemudian kalian tidak hafal. Bagaimana bacanya? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu sunnah sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu rangkaian-rangkaian daripada sunnah-sunnah sholat yang bagus kita kerjakan, bagus kita laksanakan. Jangan sampai kita tidak mengerjakan. Kemudian berikutnya yang keenam apa? Sunnah sholat membaca a'udzubillah sebelum membaca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, a'udzunya sir, ya. Kenapa? Karena firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl, fa'idha qara'ta fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, hendaklah engkau minta perlindungan, ya. Apabila engkau membaca Quran, hendaklah engkau meminta perlindungan daripada godaan setan, gitu. Kemudian yang ketujuh, sunnah sholat diam sebentar sebelum membaca Fatihah dan sesudahnya. Jadi setelah takbiratul ihram, diam sebentar, baca suratul Fatihah. Setelah membaca Fatihah, waladhdallin, amin. Kemudian diam sebentar, kemudian baru membaca surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, an samroti kanan Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam yaskutu saktatan idza kabaro wa saktatan idza farogo min qiraatil Fatihah. Rawahu Abu Daud. Dari Sumaroh, Nabi besar diam sebentar. Nah, Sumaroh menceritakan Nabi diam sebentar apabila sesudah takbir dan apabila beliau sudah selesai dari membaca Al-Fatihah. Riwayat Abu Daud. Nah, itu Samroh meriwayatkan seperti itu. Kemudian membaca amin setelah membaca suratul Fatihah. Ini yang ke-8.
waladdallin. Kalau berjamaah amin, atau sendiri amin. Nah, itu sunnah. Ya. Sebelum membaca Robbighfir, nah itu juga kita membaca amin. Jadi sehabis membaca Fatihah, sunat sebelum membaca amin kita membaca Robbighfirli amin. Kemudian berikutnya yaitu membaca surat atau ayat Al-Quran bagi imam atau kalau kita sholat sendiri. Jadi setelah membaca surat Fatihah, membaca surat-surat yang ada dalam ayat Quran. Apakah itu surat Al-Baqarah atau bagian dari surat Al-Baqarah atau surat-surat pendek di juz 30. Ulama mengatakan bacaan yang paling bagus itu bacaan satu surat yang sempurna, katanya begitu. Silahkan pilih. Kalau senang bacaan ayat-ayat yang ada dalam surat-surat panjang, silakan. Kalau ada yang di juz 30, silakan. Karena itu hukumnya sunnah. Ya paling kamu gak jauh dari kulhu bacaannya, atau inna ya. Kemudian berikutnya sunat juga bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau imam lagi baca, dengarkan, jangan ngelamun, jangan pikiran kemana-mana, ya. Karena ada hadis Rasulullah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, hendakkah kamu dengarkan, ya. Kemudian mengeraskan bacaan pada sembahyang subuh, pada 2 rakaat yang pertama, pada sembahyang maghrib, isya, dan juga sembahyang Jumat, hari raya atau sholat tarawih. Itu sunat dijaharkan. Jaharkan itu dikeraskan. Tapi kalau sholat zuhur dan asar, sunnahnya sir. Sir itu pelan-pelan. Bagaimana Pak Alpu kalau misalnya sholat zuhur, sholat berjamaah bacanya keras? Ya tidak apa-apa, karena sirnya itu, pelannya itu sunnah. Bagaimana kalau misalnya maghrib, isya, subuh di 2 rakaat yang pertama itu bacaannya pelan? Karena nggak bisa bacaan, ya nggak apa-apa, karena hukumnya adalah sunnah. Kemudian takbir tak kalah turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, minimal didengar oleh kita, kecuali dengan menjadi imam. Nah, kecuali dari bangkit dari ruku tidak Allahu Akbar, tapi apa bacanya? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Robbana lakal hamd. Nah, anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin agak terlupakan pada penyampaian-penyampaian yang lalu, tapi saya harapkan beberapa hal ini kamu catat urutan-urutannya. Kalaupun saya menyampaikan agak terburu-buru karena durasi waktu, oleh karena itu harapan saya ini menjadi pengetahuan bagi kita semua, bagi saya dan kita semua, yang kita akan amalkan dalam melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita semakin sempurna. Demikian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.